Oke, jadi kali ini kita akan mempresentasikan tentang Environment Sustainability Innovation Analysis dari salah satu company di Indonesia yaitu Avoskin. Yang dimana dari kelompok 11 ini terdiri dari saya, Rachika Purtiwardana, ada Evi, Victoria, dan Muhammad Oriza. Nah, jadi Avoskin ini adalah brand kecantikan lokal di Indonesia yang fokus banget sama produk skincare berbahan dasar alami. Dengan filosofinya yaitu Beauty for a Better Life. Dengan visinya itu, Avoskin itu menjadi pemimpin di industri kecantikan keberlanjutan dengan menghadirkan produk alami yang berkelas tinggi, serta misinya yang menjadikan solusi perawatan kulit yang efektif dan juga empowering komunitas lokal lewat praktik bisnis yang bertanggung jawab. Serta Avoskin ini didirikan pada tahun 2014 di Jogja oleh Anugrah Pakerti. Namun ada 3 isu utama yaitu tingkat limbah yang tinggi, biaya daur ulang yang mahal, dan masih rendahnya partisipasi konsumen buat program daur ulang kemasan tersebut. Nah, lalu bagaimana agar Avoskin secara konsisten dalam menjalankan proses keberlanjutan sembari memaksimalkan keuntungannya. Jadi yang kita ketahui, Avoskin ini lebih dari sekedar produk kecantikan. Adapun yang telah mereka ciptakan seperti Avo Sustainability Living, program CSR, kerjasama dengan Waste for Change, serta inisiatif pengemasan ramah lingkungan. Namun adanya tantangan mereka yang dimana tingkat daur ulang yang masih rendah, ketergantungan pada pihak eksternal, dan kurangnya inovasi dalam pengolahan limbah. Nah, dari situ muncul 3 isu utama. Yang pertama adalah tingkat limbah yang dihasilkan masih tinggi. Ini disebabkan karena kurangnya teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan dan edukasi konsumen yang masih minim soal pengolahan limbah. Akar masalahnya ada di biaya investasi teknologi yang masih tinggi dan kurangnya kampanye yang memfokusin perubahan perilaku konsumen. Isu yang kedua yaitu biaya daur ulang kemasan kaca yang mahal. Ini karena infrastruktur yang masih terbatas dan prosesnya tuh butuh teknologi khusus. Root case dari ini yaitu fasilitas daur ulang kaca yang masih minim di beberapa wilayah dan juga investasi teknologi yang belum maksimal buat nurunin biaya daur ulang. Yang ketiga yaitu jumlah kemasan yang ikut dalam program daur ulang yang masih rendah dan juga penyebabnya itu pada sosialisasi yang belum merata dan akses ke konsumen dalam minimnya fasilitas. Root case-nya yaitu strategi komunitas yang belum maksimal dan belum adanya titik pengembalian yang gampang di semua wilayah yang gampang diakses gitu. Dari sutri ini kita bisa jadi lebih tahu bahwa prioritas apa saja yang harus dibenahi Avoskin biar proses keberlanjutan mereka tuh makin kuat dan tetap menguntungkan. Jadi hasil analisis pastel terhadap Avoskin menunjukkan bahwa perusahaan itu beroperasi dalam lingkungan eksternal yang kompleks dengan faktor sosial, legal, teknologi, dan environment yang sangat mendukung strategi keberlanjutan mereka. Namun tantangan muncul dari sisi ekonomi, seperti tingginya biaya daur ulang dan belum ada subsidi khusus, serta faktor politik yang bisa menjadi peluang atau ancaman tergantung arah kebijakan pemerintah. Maka dari itu, dengan memanfaatkan kekuatan pada faktor sosial, legal, teknologi, dan environment, Avoskin memiliki posisi yang solid untuk mempertahankan strategi keberlanjutan mereka sambil mengantisipasi risiko ekonomi dan ketidakpastian regulasi. Oke, sekarang kita lanjut ke analisis kompetitor yang dimana meskipun Avoskin ini memiliki pangsa pasar sekitar 701.000 pengguna yang lebih rendah kompetitor sedangkan seperti Wardah, Skintific, Emida, dan Something, tetapi komitmennya terhadap praktik keberlanjutan menjadi kekuatan diferensiasi yang menonjol dan dapat meningkatkan loyalitas konsumen di 2025. Dengan hasil Portals Five Force yang kita bikin, yaitu yang dimana Avoskin perlu menghadapi persaingan ketat sehingga perusahaan harus menyediakan keunikan produk yang jelas untuk menjaga posisi di pangsa pasar. Lalu, menurut hasil SWOT analisis terhadap Avoskin sendiri memiliki kekuatan pada komitmen keberlanjutan, produk natural yang dipercaya konsumen. Namun, mereka juga mengalami tantangan berupa tingginya biaya daur ulang, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya edukasi konsumen. Lalu, peluang besar hadir dari meningkatnya kesadaran green consumerism dan dukungan pemerintah. Untuk sukses, Avoskin perlu mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi dengan kolaborasi strategis dengan para UMKM dan para komunitas lokal, serta perlu melakukan inovasi dalam sistem pengelolaan limbah. Nah, dari berbagai isu yang telah dibahas tadi, kami menyarankan beberapa strategi yang dapat diimplementasikan oleh pihak Avoskin. Untuk strategi yang pertama yaitu adalah AvoPoints. Di sini, kami meng-highlight bagian rewards and incentive dari the 8 elements of strategy execution. Nah, jika menerapkan strategi AvoPoints ini, maka pihak Avoskin akan mendapat beberapa keuntungan. Di antaranya adalah daur ulang yang berkelanjutan dan ketersediaan material yang dapat digunakan kembali. Nah, untuk customer journey-nya, jadi konsumen itu akan mendaftar pada aplikasi yang telah disediakan oleh Avoskin. Lalu konsumen dapat memilih opsi untuk mengembalikan
limbah bekas kemasan kosmetiknya dan mereka akan menukarkan ke toko yang telah mereka pilih. Lalu pihak Avoskin akan mengirimkan notifikasi kepada konsumen yang mana nanti konsumen akan mendapatkan poin dari limbah yang telah mereka tukarkan tersebut, dan nantinya konsumen dapat menukarkannya dengan voucher atau produk eksklusif. Nah, untuk pengolahan limbahnya itu kami bagi menjadi dua, yaitu untuk pengolahan limbah plastik akan diserahkan kepada pihak ketiga yang nantinya pihak ketiga akan mendaur ulangnya menjadi produk baru. Untuk limbah kaca, maka itu akan diolah sendiri oleh pihak Avoskin dan akan digunakan menjadi produk yang baru. Nah, untuk strategi yang kedua yaitu Avoskin Eco Renew. Di strategi ini kami menyarankan agar Avoskin mengganti bahan kemasannya menggunakan plastik yang terbuat dari tebu. Namun dikarenakan harga plastik dari tebu itu lebih tinggi dibandingkan plastik biasa, maka kami menyarankan agar Avoskin mengganti kemasannya dengan bahan kertas yang di dalamnya itu dilapisi dengan plastik tipis yang terbuat dari tebu. Dengan menerapkan strategi ini diharapkan dapat membantu Avoskin dalam mewujudkan operasional bisnis yang berkelanjutan namun tetap dengan biaya yang rendah. Strategi ketiga atau yang terakhir yang kami sarankan adalah Avoskin Green Campaign, yang mana kami menyarankan Avoskin untuk melakukan dua kampanye, yaitu DIY workshop dan pembuatan video viral. Avoskin dapat berkolaborasi dengan berbagai organisasi seperti organisasi mahasiswa, kemanusiaan, lingkungan, dan lain sebagainya untuk membantu menyukseskan DIY workshop baik secara online maupun offline. Avoskin juga dapat berkolaborasi dengan influencer lingkungan dalam pembuatan konten edukasi berbasis video yang akan disebarluaskan ke masyarakat. Nah, sehingga dapat kami simpulkan untuk ketiga strategi dari Avoskin ini, yaitu yang pertama, Avo Points. Dampaknya yaitu mereka bisa peningkatan kesadaran masyarakat dalam jumlah partisipasi dalam daur ulang sebesar 30%, dan untuk pengurangan energi fosil yaitu sebesar 20%. Dan strategi yang kedua yaitu Avoskin Eco Renew, yaitu pengurangan emisi karbon dalam proses produksi sebesar 15%, dan juga peningkatan visibilitas Avoskin sebagai merek ramah lingkungan sebesar 20%. Dan untuk strategi yang terakhir yaitu Avoskin Green Campaign, yaitu peningkatan jumlah partisipasi dalam kampanye hijau yaitu sebesar 30%, dan juga mengurangi biaya kampanye sebesar 10% dengan penggunaan platform digital. Sehingga strategi tersebut mampu membantu Avoskin untuk menjalankan proses keberlanjutan mereka dengan tetap menjaga profitabilitas mereka secara seimbang. Nah, sekian presentasi dari kelompok 11, kami ucapkan terima kasih.